Terima kasih Tuhan Yesus. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari jemaat Tuhan, baik berdiri kita taat pujian dengan sungguh-sungguh. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau masih ada mujizat. Ajar kami untuk percaya Tuhan. Kami tahu setiap kasih-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dalam diri kami. Setiap Bapak Ibu boleh menyembah Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Dia layak disembah. Haleluya, kudus nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau layak disembah. Setiap kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya, Dia layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati aku
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, haleluya. Kiranya, amin, Kau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala puji dan syukur, segala hormat, segala kemuliaan, segala sembah untuk Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau melihat tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau melihat setiap wajah-Mu Tuhan. Teruslah didik kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami berkemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu terus dikerjakan dalam diri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah roh-Mu bekerja dalam setiap ibadah kami hari ini Tuhan. Bukan hari ini Tuhan, tetapi selepas dari ruangan ini Tuhan, kami tetap bersorak bahwa Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Jadi kalau kita melihat puasa pertama kali, hal puasa itu dilakukan itu pada hari raya pendamaian atau Yom Yaktipurim. Jadi ini adalah hari raya pendamaian sebagai bentuk peringatan mereka akan menerima 10 perintah Allah sebagai bentuk pendamaian Tuhan. Coba kita lihat di dalam Imamat 16 ayat yang ke-29. Saya minta tolong dibacakan. Imamat 16 ayat yang ke-29. Imamat pasal 16 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ini perintah. Ya. Tuhan memberikan perintah supaya mereka melakukan puasa, dan puasa itu dilakukan secara turun-temurun. Jadi kalau kita coba merenungkan Bapak Ibu ya, ini adalah bangsa yang kalau secara tahun ya itu sekitar 1450 tahun. Mereka sudah punya aturan. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengcopy paste seluruh bentuk peribadatan orang-orang Israel, namanya copy paste ya, ada bagian-bagian tertentu yang tidak sama Bapak Ibu. Karena mereka mencoba menyamakan. Termasuk salah satunya ini puasa. Jadi puasa itu
sudah dilakukan oleh orang Israel 1450 tahun sebelum Masehi, Bapak Ibu. Lalu ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, waktu puasa itu yang bagaimana sih, Pak, gitu ya. Kalau mau mengikuti aturan mereka, aturan dari orang Israel, Bapak Ibu, itu dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam. Imamat, coba Imamat 23 ayat 32, tolong baca. Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-32. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Dicontoh tapi salah. Dicontoh tapi salah. Ini kan matahari terbenam, ya. Kemudian sampai kepada matahari terbenam lagi. Tapi karena dicontoh dari matahari terbit menjadi ke matahari terbenam. Jadi banyak hal Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau orang Israel punya kiblat di Yerusalem, kemudian dicontoh juga mereka punya kiblat. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang kemudian kita sebut Isa Al-Masih dalam bahasa Arabnya, mereka juga punya Isa Al-Masih tapi beda. Itu bukan Tuhan Yesus loh ya. Karena Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Jadi bagaimana mereka mencoba menduplikasi tapi tidak tepat, termasuk puasa ini loh. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, hal-hal semacam ini, waktu itu bukanlah hal yang inti dari puasa. Sama seperti pakaian. Kita beribadah itu intinya bukan pada pakaiannya. Begitu pula dengan puasa, itu bukan pada tepat waktu dari matahari terbenam kemudian sampai orang secara tepat ya. Terbenamnya kapan? Tunggu dulu, kurang 1 menit itu. Kurang sekian detik terbenamnya, jangan dulu gitu ya. Enggak, Tuhan tidak melihat hal itu. Itu pernik-pernik di dalam ritual keagamaan dan tidak terlalu penting. Justru esensi dari ibadah puasa itulah yang menjadi penting Bapak Ibu. 2 kali disebutkan loh ya. Ya, di dalam Imamat 16:29 dan Imamat 23:32 2 kali disebutkan esensi dari puasa itu adalah merendahkan diri. Jadi begitu banyak cara Tuhan untuk merendahkan diri umatnya itu, supaya umatnya itu punya rasa, bukan rendah diri ya, tapi merasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah puasa. Banyak cara Bapak Ibu, termasuk korban-korban yang Tuhan perintahkan, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik umat Tuhan punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai ini bergeser, inti dari puasa itu menjadi hilang, sementara pernak-perniknya, aksesoris dari puasa itu yang kemudian muncul yang menjadi yang besar gitu ya. Merendahkan diri. Jadi ini pertama kali Tuhan memberikan perintah supaya berpuasa itu justru pada hari pendamaian, hari raya pendamaian. Ketika umat Tuhan itu melakukan dosa dengan cara membuat lembu tuangan. Dan pada saat itulah setelah berpuasa 40 hari Musa kemudian turun
dengan membawa 2 loh batu. Peristiwa inilah yang kemudian diingat kembali setiap tahun menjadi hari raya pendamaian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita lihat di dalam Imamat 16 ayat yang ke-29, kita coba melihat sejarah ya, kita kembali ke sejarah, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, berlaku bagi semua orang yang tinggal di tanah Israel. Hari ke-10 bulan ke-7 ini kemudian disebut sebagai Etanim, ya, bulan Etanim. 1 Raja-Raja 8 ayat yang kedua. Ya, tolong dibaca. Ini sekedar tambahan supaya kita mengetahui ya. Jadi bulan itu disebut bulan Etanim. 1 Raja-Raja 8 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Ini 1400 tahun, 1450 tahun di awal tadi Bapak Ibu ya. Dan kemudian masuklah ke Salomo. Ya, jaraknya sekitar tahun 600 tahun setelah itu. Artinya apa? Tradisi ini tetap dilakukan. Turun-temurun. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa mereka melakukan dengan cukup setia sampai dengan hari ini. Puasa. Saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, seperti nanti ya saya sampaikan pendapat-pendapat tentang puasa ya. Jadi sebelum hari raya pendamaian, itu ada hari raya yang disebut pertemuan kudus. Jadi sebelum hari raya pendamaian, mereka harus mempersiapkan terlebih dulu. Persiapan mereka secara spiritual, mereka harus persiapan itu. Dan kembali di dalam persiapan mereka untuk menghadapi hari raya pendamaian itu, mereka berpuasa. Kapan waktunya? Dari terbenamnya sampai kepada terbenamnya. Iya, hampir salah saya. Copy paste ini. Dari terbenam sampai ke terbenam. Kalau begitu Pak, bagaimana kita berpuasa? Enggak penting itu tentang waktu, enggak penting Bapak Ibu ya. Ada beberapa banyak anak Tuhan yang bertanya kepada saya tentang waktunya. Bolehlah dari terbit kemudian kita terbenam, dari terbit kemudian ke terbit lagi, dari terbenam ke terbenam lagi. Yang penting jangan sampai meninggalkan esensi kerendahan hati itu. Sayang sekali kalau kita melihat Bapak Ibu ya, ada orang berpuasa tapi kemudian esensi kerendahan hati itu justru enggak ada. Yang ada adalah pernak-perniknya. Begitu bangganya dia kalau berpuasa gitu ya. Kalau orang Kristen, jangan sampai orang lain sampai tahu kalau kita ini berpuasa itu kuncinya di situ loh. Jangan sampai tahu aja. Jadi kalau saya ke rumahnya Mbak Pipit kemudian disuguhi, enggak usah Mbak Pipit, enggak usah. Nah, mulai curiga di situ. Jangan-jangan puasa, padahal enggak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di balik puasa ya, ada kuasa di balik puasa itu kuncinya. Kita menarik hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu dengan kerendahan hati. Saya tidak survei kepada Bapak Ibu siapa yang sering puasa gitu. Kalau doa kan hampir lah ya. Semua orang pasti berdoa, setidak-tidaknya 3 kali dalam sehari seperti Daniel kan.
yaitu makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau doa oke lah. 4 Pak, ya sebelum tidur. Kalau enggak kecapean. Jadi kalau doa mungkin orang, tapi kalau puasa, seperti mereka ketika mereka mau persiapan pengadaan hari raya pendamaian, maka ada hari raya yang disebut sebagai pertemuan kudus, yaitu hari pertama bulan ke-7 disertai dengan puasa. Makna rohaninya apa ini Pak Pendeta? Kok Pak Pendeta mengungkapkan itu? Orang Israel itu serius loh Bapak Ibu. Hal-hal begini sangat serius mereka. Ketika hari Sabat saja, ketika mereka akan menghadapi, karena pernah ke sana dan saya mengucap syukur Bapak Ibu ya Tuhan izinkan saya pernah ke sana menjelang hari Sabat, mereka persiapan. Persiapan untuk besok hari Sabat. Saya kemudian bertemu ya dalam satu ruangan, kemudian makan itu begitu hari Sabat ya. Jadi kalau hari Sabatnya itu Jumat sore jam 6 ya. Itu hari Sabat. Mulai hari Sabatnya. Dan kemudian mereka persiapan terlebih dulu itu. Mereka kumpul. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka kumpul satu keluarga. Jadi dipersiapkan. Setelah itu nyanyi ramai sekali. Penuh dengan sukacita. Mereka persiapan itu. Kalau kita mau belajar baik Bapak Ibu. Ketika kita mempersiapkan hal-hal yang spiritual begini ya, seperti ibadah pagi, ibadah seperti ini, apakah kita sudah mempersiapkan seperti mereka mempersiapkan dengan sangat serius? Hari raya pendamaian itu 10 hari lagi. Tapi mereka sudah mengadakan pertemuan kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berpuasa mereka. Mempersiapkan diri sampai akhirnya tibalah hari raya pendamaian itu. Dan mereka sudah siap untuk menyambut hari raya pendamaian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk seperti mereka persis gitu. Tapi nilai-nilainya itu loh, yang saya maksud nilai-nilainya itu loh. Nilai-nilainya itu yang kita ambil. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan dalam pengertian ibadah, apakah kita juga mempersiapkan diri seperti mereka mempersiapkan diri dalam pertemuan kudus ini? Kok terlalu rohani Pak? Enggak Bapak Ibu. Sangat mengasihkan kok. Ya. Mari kita coba. Paling tidak kita berpuasa. Ada beberapa pendapatnya. Jadi puasa itu mari coba kita definisikan adalah kegiatan spiritual yang sangat penting dengan inti kerendahan hati. Gak bisa kita remehkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum pernah sama sekali. Coba nikmati betapa nikmatnya puasa itu. Sama seperti doa. Doa bukanlah satu cara untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Maka puasa pun juga bukan cara untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Ketika kita punya keinginan kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, ada puasa di balik puasa. Tuhan melihat kerendahan hati kita, maka Tuhan bertindak. Bukan dalam unsur kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan lewat puasa. Bukan. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Tanpa kita memaksa Tuhan untuk memaksa Tuhan mengeluarkan kuasanya. Beda loh Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ini.
ini puasa ini, ya. Jadi ini kegiatan spiritual yang memang penting gitu. Perintah langsung dari Tuhan kepada umatnya supaya mereka melakukan puasa. Jangan sampai kita hanya sekedar menyanyi, ku mau seperti Yesus, ya kan? Ku mau seperti Yesus. Apakah Yesus berpuasa? Sangat berpuasa dia, sering berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa. Jadi kalau kita ingin seperti Tuhan Yesus, ya lakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Amin Bapak Ibu. Asing ya ini ya. Ya, walaupun ini kan sudah lama ini ya. Makanya saya tergerak sekali ya ketika saya membaca satu buku dan kemudian saya diberkati Tuhan, wah ini bagus ini. Nah, buku itu yang saya baca itu ini Bapak Ibu. Ini bukunya ya. Karangan Mahesh Chavda ini ya. Dia berpendapat begini dalam buku itu. Berpuasa dulu adalah hal yang biasa bagi orang Kristen, tetapi sekarang adalah hal yang langka. Dia berasal dari gereja All Nation di Charlotte, USA ya. Jadi ini adalah orang yang diurapi Tuhan, Mahesh Chavda ini membaptis 7.000 orang. Luar biasa ya. Banyak tiap tahun dia memenangkan begitu banyak jiwa. Diurapi Tuhan. Dan kemudian dalam buku itu dia menyampaikan pendapat yang fakta ini fakta yang dia lihat, yang dia rasakan, dan kemudian menjadi satu keprihatinan dia bahwa berpuasa dulu itu menjadi hal yang biasa bagi orang Kristen, tapi sekarang langka. Mari coba Bapak Ibu, suami istri ataupun siapapun ya, ajak, ayo Pak puasa yuk. Atau suaminya berkata kepada Mah, kita puasa yuk. Supaya tidak menjadi langka Bapak Ibu. Ya, di gereja kita ada hari, sebenarnya harus kita mulai lagi nih, ya hari Selasa. Dulu kita berpuasa Bapak Ibu di sini ya, kemudian buka puasanya begitu doa sudah selesai kita buka puasa. Wah menyenangkan sekali. Merendahkan diri bukan untuk pamer. Begitu kita ada nilai-nilai menonjolkan diri, pamer, habis sudah, nggak ada artinya. Ya, nggak ada artinya. Karena inti puasa itu adalah kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku ini nggak ada apa-apanya Tuhan. Pendapat yang kedua adalah dari James Goll ini, pendiri dari Encounter Network ya di Kansas. Jadi dia mengatakan bahwa puasa melatih rasa lapar akan Tuhan. Melatih rasa lapar akan Tuhan. Dan melatih melenyapkan keinginan duniawi. Akhirnya berpuasa menjadi hal yang menyenangkan dan bukan sekedar pengorbanan di samping ada kemenangan spiritual yang besar. Bukan sekedar pengorbanan, menahan lapar, maksudnya bukan sekedar menahan lapar, berkorban di situ, bukan. Tetapi berpuasa itu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Amin Bapak Ibu. Berpuasa adalah satu hal yang sangat menyenangkan. Sampai memperoleh kemenangan yang besar secara spiritual. Saya membaca buku-buku ini ya Bapak Ibu, dan cukup menarik. Ya, menarik sekali. Jadi kalau kita melihat Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Mari coba kita lihat ya. Ini kita masuk esensi lagi ya, kerendahan hati. Lalu bagaimana kerendahan hati itu? Kita coba lihat di dalam Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian di sana
di tepi sungai Ahwa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, dengan ayat yang singkat ini saya coba menarik satu kesimpulan supaya Bapak Ibu mudah mengingat, maka saya singkat cat ya. Atau cat bolehlah, terserahlah. Kalau cat bahasa Inggris artinya kucing, kalau cat ya cat lah ya, terserah Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin mencoba supaya kita ingat, ini loh esensi supaya kita merendahkan diri. Jadi yang pertama adalah cara. Ya, cara. Mari coba kita lihat di dalam ayat yang sudah dibaca tadi, Esra 8 ayat 21 sampai dengan 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ceritanya begini Bapak Ibu, Esra ini adalah masa bagaimana orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Maka dimaklumkanlah oleh Raja Kores, Raja Persia, ya, Raja Kores, Raja Persia, supaya mereka yang ditawan di Babel itu dilepaskan pulang kembali untuk membangun Yerusalem yang sudah runtuh. Oke Bapak Ibu ya. Tentu bukan perjalanan yang mudah. Dari Babel menuju ke Yerusalem bukanlah perjalanan yang mudah. Ada beberapa gelombang di situ. Artinya gelombang ke-1, gelombang kedua mereka pulang dari Babel menuju kepada tanah Yerusalem. Dalam perjalanan itu Esra ini kemudian merasakan ini cukup berat. Ini nggak gampang, perjalanan nggak gampang. Supaya aman, kemudian dimaklumkanlah di situ, ayo kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Allah. Kembali Bapak Ibu ya, jadi caranya adalah dengan cara merendahkan diri. Itu intinya di situ. Ya. Caranya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, oh tangan Allah, tangan yang hebat gitu ya. Sudah ngomong, kemudian raja kawal dong kami, kan malu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian mereka berpuasa. Logika Bapak Ibu? Logika enggak masuk di akal. Perjalanan itu panjang, tapi bagaimana mereka bisa menahan lapar? Ya, mereka tidak makan, tidak minum. Puasa itu tidak makan, tidak minum. Ada orang yang berkata puasa Daniel itu puasa yang spesial lah. Saya tidak mau membahas hal itu ya. Jadi, apakah itu puasa? Saya kira bukannya. Itu pantangan saja, bukan puasa. Tapi puasa esensinya adalah tidak makan, tidak minum. Sementara mereka perjalanan dari Babel menuju ke Yerusalem, perjalanan yang cukup berat. Butuh tenaga yang ekstra. Tapi justru mereka berpuasa di dalam perjalanan itu supaya apa? Supaya aman sampai kepada tujuan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, mereka tiba dengan baik di Yerusalem. Ada kuasa di balik puasa. Ada kuasa di situ. Kita melihat di sini ada kuasa karena mereka dalam perjalanan yang cukup berat,
tapi justru mereka berpuasa dan ternyata sampai di tempat itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara yang harus kita lakukan dalam berpuasa kembali di sini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian arahnya. Mari coba kita lihat ya. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, arahnya kemana Mbak Vera? Arahnya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Jadi ungkapan Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Bukan berarti secara hurufiah kemudian kita minyaki. Bukan Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa jangan kamu seperti orang-orang munafik yang berpuasa supaya dilihat orang. Ketika mereka berpuasa dengan arah manusia supaya dilihat orang, supaya dipuji, tidak akan ada kuasa di balik puasa. Tapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan arah kepada Allah, ada kuasa di balik puasa. Tapi itu belum komplit Bapak Ibu. Ketika kita harus, ini loh tujuannya apa itu? Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab ya, setiap kali orang berpuasa itu punya tujuan. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum adalah melatih diri menahan lapar, haus akan Allah. Tujuan umum adalah melatih diri merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke Bapak Ibu. Tapi tujuan khususnya, ya kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ini ya, ketika mereka punya persoalan, mereka berpuasa. Ada tujuannya. Jadi bukan sekedar rutinitas. Oh, bulan puasa, ayo kita berpuasa ya. Minggu depan kita Natal, maka kita berpuasa. Kemudian setiap tahun begitu. Dan akhirnya menjadi rutinitas hilang. Akhirnya kita hanya sekedar menahan lapar. Karena saya menahan lapar, maka berat badan saya turun. Selama ini saya tidak bisa turun, ternyata dengan puasa saya bisa turun. Wah, lumayan juga ini. Akhirnya puasa itu adalah bukan untuk Tuhan, tapi untuk diet. Ya, ada yang sukar untuk menurunkan berat badan, berpuasalah. Tapi ini tujuan Bapak Ibu ya. Jadi ada cara kita merendahkan diri, ada arah kepada Tuhan. Kita naikkan permohonan kepada Tuhan, tapi bukan dengan cara memaksa, merendahkan diri, kemudian Allah melihat kerendahan hati kita, maka ada kuasa di balik dari kerendahan hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu, tentu saya tidak bisa menjelaskan sampai sedetail mungkin dengan waktu yang sangat singkat. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan kemudian ingin diskusi sharing kepada saya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Iya. Silakan, saya terbuka Bapak Ibu ya. Jadi ada cara, kemudian ada arah dan tujuan. Tujuannya apa? Ingat ya, Yunus ketika diminta oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan kemudian diberitakan, dan ternyata mereka merespon, sebentar lagi Tuhan akan marah loh. Bertobatlah, dan kemudian mereka bertobat.
kota Niniwe itu. Dan yang puasa bukan hanya manusia. Itu kota Niniwe, kota yang kejahatannya sampai kepada hadirat Allah. Tapi begitu tuh Yunus diutus, awalnya memang tidak mau ya, kemudian tapi akhirnya datang juga Yunus. Dan ternyata kota Niniwe itu merespon berita pertobatan itu. Bukan hanya manusia yang berpuasa, Bapak Ibu baca ya, tapi hewan-hewan, ternak-ternak pun mereka berpuasa. Dan akhirnya Tuhan tidak mendatangkan murka. Karena Tuhan tidak mendatangkan murka, maka Yunus marah. Itu ceritanya Bapak Ibu. Yunus marah. Kenapa? Ini harusnya dihukum oleh Tuhan. Makanya Yunus gak mau pergi ke kota Niniwe. Kenapa? Karena biarkanlah mereka dihukum Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Yunus, endingnya tidak jelas. Puasa, ada kuasa di balik puasa. Ternyata bisa menahan amarah Tuhan. Menahan amarah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari coba kita lihat. Jadi ada kuasa di balik puasa. Mengapa tidak ada hasil? Mengapa saya berpuasa kok tidak ada hasil? Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ya, Bapak Ibu pernah lihat ya, orang berpuasa dan kemudian berkata, bakar kafe itu, bakar rumah makan itu, bakar ini. Wah, hajar semua, hajar semua. Saya berpuasa loh, hajar itu, hajar. Sama seperti itu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Lebih baik tanpa suara, tapi menggunakan suara hati. Lebih baik tanpa suara, tetapi menggunakan tetesan air mata, ya, tapi didengar oleh Allah. Sebab Tuhan melihat kerendahan hati kita. Amin Bapak Ibu. Sungguh dahsyat, ya. Dan ini ditegur oleh Yesaya. Ya. Bukan berpuasa yang kukehendaki. Yesaya menyampaikan suara Tuhan. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Atau beban orang, penderitaan orang. Kita memberikan rasa lega, memberikan rasa damai sejahtera. Itulah puasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di bagian akhir ini coba kita lihat ya. Jadi doa dan puasa yang tersembunyi. Ketika kita berdoa, firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamar, Matius 6 ayat yang ke-6, karena di tempat tersembunyi itulah Bapamu tahu. Engkau berjumpa dengan Bapa. Bapamu tahu engkau ada di situ. Begitu pula dengan puasa. Minyakilah supaya tampil segar, jangan sampai ada orang yang tahu.
Nah Bapak Ibu ya, kita mulai ini ya. Ini menjadi satu momen yang sore hari ini menjadi momen yang baik bagi kita untuk membangkitkan puasa yang merupakan hal yang penting di dalam spiritual kita. Tetapi inti puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan melihat hati kita yang merendahkan diri, Tuhan melakukan kuasanya kepada kita. Walaupun kita tidak memaksa Tuhan, tapi Tuhan bertindak mendengar doa kita seperti kebenaran firman Tuhan tadi. Ada kuasa di balik yang tersembunyi. Tuhan memberkati. Amin. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia adalah Allah yang maha baik, Dia adalah Allah yang layak kita sembah, Dia adalah Allah yang memberkati kita, Dia adalah Allah yang melindungi kita. Dia juga Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau Allah yang memberkati dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Engkau juga Allah yang memberkati dalam kehidupan keluarga kami, baik keluarga yang ada di Cilacap maupun yang ada di luar kota. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat bagimu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Malapetaka sehingga kesakitan tidak